Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bermajelis dalam majelis ilmu, majelis yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian dari kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang ditulis oleh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini membahas fikih dari sudut pandang mazhab Syafi'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum Ramadan, kita sudah membahas kitab ini sampai dengan pembahasan rukun-rukun sholat. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rukun sholat, karena rukun sholat yang kita bahas masih sebagiannya, tidak semuanya terbaca. Insyaallah malam hari ini kita akan melengkapi pembahasan daripada rukun sholat tersebut. Maka di sini kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala, yaitu pada rukun yang ke-9 daripada rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata penulis kitab, yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Qarib, qala wattasi'u, dan yang ke-9, as-sujudu sujud marrataini, 2 kali, fi kulli rak'atin, di setiap rakaat salat. Maka ini adalah rukun yang ke-9 daripada rukun salat, yaitu sujud 2 kali di setiap rakaat. Maka kalau seseorang hanya sujud sekali, maka ini bisa membatalkan rakaat tersebut. Dan kalau sengaja, maka bisa membatalkan salat karena sengaja dia meninggalkan rukun tersebut. Wa aqalluhu, dan batas minimal sujud itu adalah mubasyaratu ba'dhi jabhatil musalli, menyentuh sebagian dari kening orang yang sholat, maudhi'a sujudihi, di tempat sujudnya, minal ardi, dari tanah, au ghairiha, atau selain tanah. Kemudian beliau menyebutkan batas minimal. Minimal dianggap sah sujud seseorang adalah ada bagian dari kening, dahi ini, yang menyentuh tempat sujud kita. Yang menyentuh tempat sujud kita. Tidak harus seluruhnya, tapi sebagian, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, itu adalah batas minimalnya. Dan para ulama juga menyampaikan, di sini beliau mengatakan mubasyarah itu persentuhan secara langsung, karena para fuqaha menyampaikan tidak diperbolehkan ada sesuatu yang menghalangi antara kulit yang menyentuh tempat sujud dengan tempat sujudnya. Jadi kalau misalkan dia pakai songkok seperti ini, kemudian yang sujud, yang terkena bagian daripada tempat sujud adalah songkoknya, maka sujudnya tidak dianggap sah. Jadi harus kulitnya, harus apa? Kulitnya. Misalkan pakai songkok menutupi separuh keningnya, namun ketika sujud
kulit dari keningnya menempel pada tempat sholat, maka sudah cukup. Tapi kalau dia sujud, kemudian yang kena itu hanya songkoknya misalkan, atau serbannya, maka ini tidak mencukupi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ya dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza kana ahadukum yusalli falyahsir al-imamata an jabhatihi." Kalau salah seorang dari kalian itu salat, maka hendaknya dia buka imamahnya dari keningnya. Ya. Maksudnya ya jangan sampai yang nempel ke tempat sujud itu apa? Imamahnya. Demikian juga hal yang senada disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Kana idza sajada wa alaihi al-imamah yarfa'uha." Bahwasanya sahabat Ibnu Umar ini, beliau apabila sujud, ya, hendak sujud, kemudian beliau sedang pakai imamah, maka beliau angkat imamahnya. Hatta yad'a jabhatahu bil ard, hingga beliau ini meletakkan keningnya di atas tanah. Jadi bukan imamahnya yang nempel pada tanah tersebut. Demikian juga hal yang senada diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit. Jadi ada 3 sahabat di sini. Di mana diriwayatkan annahu kana idza qama ila shalah. Beliau apabila sahabat Ubadah ini, apabila beliau salat, hasara al-imamata an jabhatihi. Maka beliau menyingkap imamahnya dari apa? Dari keningnya. Ya. Dan riwayat-riwayat ini disebutkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra. Ya. Baik, ini adalah batas minimal. Jadi batas minimalnya paling tidak kulit daripada kening itu menempel di tempat sujud. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ketika sujud bagaimana? An yukabbira lihuwihi, dia bertakbir untuk turun sujud, lisujudi, ya untuk turun sujud, bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangan. Maka ketika selesai, ketika dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan, ya. Kemudian dia membaca doa i'tidal, kemudian hendak sujud, dia bertakbir lagi tanpa mengangkat tangan. Ya. Allahu Akbar, langsung sujud. Bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangan ketika hendak turun sujud, wa yad'u rukbataihi, kemudian beliau dahulukan meletakkan lutut. Ya. Tsumma yadaihi, kemudian baru meletakkan tangan. Tsumma jabhatahu, kemudian baru meletakkan dahi, wa anfahu, dan hidung. Ini yang paling sempurna. Ya. Jadi beliau turun, diletakkan kaki dulu, kemudian baru tangan, kemudian dahi dan hidung. Ya. Baik. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya diantaranya hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Wa asyara biyadihi ila anfi. Kemudian Nabi mengisyaratkan ke arah hidungnya, maksudnya ya ke arah jabahah tapi menutupi hidung. Jadi paling yang jabahah atau yang kening ini hukumnya wajib, yang hidung hukumnya sunnah. Maka lebih afdal ketika dua-duanya menempel. Ya. Wal yadaini warukbataini, serta kedua tangan, maksudnya telapak tangan, kemudian kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan ujung daripada jari kaki. Wala nakfita athiyaba wasya'r, dan kita tidak melipat baju dan juga tidak menahan rambut. Ya. Kemudian itu adalah dalil dari keumuman anggota sujud. Kemudian mana dalil menurunkan lutut dulu baru tangan? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, diantaranya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Ya, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi." Beliau apabila sujud, maka beliau meletakkan lututnya dulu. Qabla yadaihi, sebelum meletakkan tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, dan ketika beliau bangkit, maka beliau mengangkat tangannya sebelum lututnya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan, ya, atau Al-Jami', beliau setelah meriwayatkan hadisnya Wa'il ini, bahwa Nabi SAW
ya itu turun sujud mendahulukan lutut, maka Imam Tirmidzi mengatakan ya wa alaihi ya al-amalu ya, dan dengan hadis ini adalah pengamalan inda aktsari ahli ilm, di sisi banyak dari para ulama ya. Maka mayoritas ulama mengatakan ketika sujud hendak sujud menurunkan kaki dulu, lutut dulu baru tangan. Sebagian ulama memandang menurunkan tangan dulu baru lutut ya, berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan juga oleh ashabus sunan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang kalian hendak sujud maka jangan sujud seperti sujudnya onta ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan falyadha yadayhi qabla rukbatayhi aqama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia letakkan tangannya baru lututnya. Cuma banyak dari para ulama atau beberapa ulama mempermasalahkan hadis ini bukan dari sisi sanad karena sanadnya sahih, tapi dari sisi matan. Sedikit problematis. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Hambali ya, bermadzhab Hambali, beliau menyampaikan hadisnya ini matannya terbalik. Harusnya bukan meletakkan tangan dulu baru kaki, tapi harusnya meletakkan kaki dulu baru tangan. Ya, meletakkan kaki dulu baru kanan. Karena ya, onta itu ketika turun ya, maka dia turun dari sisi depan dulu. Yang ditekuk itu kaki bagian depan dulu. Ya, maka yang turun adalah bagian depan. Maka kalau Nabi SAW melarang mencontoh onta seperti turunnya onta, harusnya turun bagian kaki dulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' ya, beliau bermadzhab Syafi'i, beliau menyampaikan hadis ini mutharib, goncang secara matan. Oleh karenanya banyak dari para ulama yang tidak berpegangan dengan hadis tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Ala kulli hal ya, bosnya hendaknya turun lutut dulu baru setelah itu kedua tangan. Ya. Kemudian ini rukun yang ke-9 yaitu sujud. Qala al-musannifu rahimallahu taala wal 'ashiru. Yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, tumakninah ketika sujud. Ya. Fihi di dalamnya ai as-sujudi yaitu di dalam sujud. Taib. Bihaitsu di mana yanalu ya. Mendapati maudhi'u sujudihi ya, tempat sujudnya itu thiqala ra'sihi, berat daripada kepalanya. Dalam artian posisi sujud yang benar hendaknya hendaknya kepala itu sampai benar-benar nempel, bukan ngambang ya. Bukan ngambang. Ya, jadi benar-benar menempel di tempat sujudnya. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujudihi, dan tidak cukup hanya menyentuhkan ya, atau hanya menyentuh kepala terhadap tempat sujud. Jadi kalau misalkan dia hanya menyentuh saja, tanpa menekan, maka ini tidak mencukupi dalam sujud. Ya, maka ini tidak mencukupi dalam sujud. Bal yatahamalu, bahkan dia harus menitik beratkan atau memberikan berat kepada tempat sujud tersebut. Ya. Bihaitsu, batasannya bagaimana? Bihaitsu di mana laukana tahtahu qutnun, kalau seandainya di bawah keningnya itu ada kapas, ya masalan, ya sebagai contoh, lan kabasa, maka kapas itu akan mengempes gitu ya. Jadi karena ada tekanan, ya karena ada tekanan. Wa dhahara atharuhu ala yadin, dan tampak bekasnya di tangan. Ya. Lau furidat tahtahu, kalau seandainya tangan tadi diletakkan di bawahnya. Dalam artian ketika sujud itu harus ada titik penekanan, tidak cukup hanya mengambang saja. Meskipun kulitnya menyentuh dengan tempat sholat, tapi tidak ditekan sama sekali, maka ini tidak cukup. Ya. Maka ini tidak cukup. Taib.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa idza sajadta famakkin jabhatak. Jika engkau sujud maka makin itu teguhkan keningmu. Dalam artian jangan ngambang. Walatan kuru nakran, dan jangan mencucuk ya. Seperti cucukan hewan gitu ya. Jangan hanya nakar itu seperti yang mencucuk, hanya menyentuh sedikit kemudian diangkat, tidak. Ya, jadi intinya adalah harus tumakninah dan harus kening tadi ya menekan tempat sujud, tidak boleh hanya mengambang saja. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang berikutnya qala wal hadi asyara, dan yang ke-11 al-julusu, duduk bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Maka ini masuk kategori rukun sholat. Duduk di antara dua sujud. Maka ini masuk kategori rukun sholat. Fi kulli rok'atin, di setiap rokaat. Maka di setiap rokaatnya, ya, di setiap rokaatnya harus ada duduk di antara dua sujud. Ini hukumnya wajib. Dan beliau mengatakan sawaun, sama saja, shalla qa'iman, apakah dia sholatnya itu dengan berdiri, au qa'idan, atau sholatnya dengan duduk, au muttaji'an, atau sholatnya dengan berbaring. Ya, atau sholatnya dengan berbaring. Kemudian nanti beliau akan menjelaskan. Ya, kalau sholatnya berdiri jelas kan duduk. Bagaimana kalau sholatnya duduk gitu? Mana posisi duduk di antara dua sujud? Wong sholatnya dari awal duduk. Maka di sini beliau menjelaskan. Qala wa aqalluhu, dan batas minimal duduk di antara dua sujud apa? Sukunun, yaitu tenang, ba'da harakati a'dha'ihi, setelah pergerakan dari anggota tubuhnya. Itu batas minimal. Ya, dan kita sudah bahas juga di pertemuan berikutnya, ya, bahwasanya di setiap rukun perbuatan ini dipersyaratkan adanya tumakninah, dan tumakninah adalah rukun sholat. Ya, jadi duduk di antara dua sujud plus juga tumakninah, dan tumakninah itu orang berada minimalnya orang berada di posisi itu dengan tenang dan dia bisa membaca seukuran bacaan tasbih minimal sekali. Ya, dengan bacaan yang tenang di posisi itu. Maka itu tumakninah. Tidak terlalu lama. Ya, tumakninah itu batas minimalnya tidak terlalu lama. Ya. Ya mungkin 10 detik itu sudah batas minimal tumakninah, 10 detik atau mungkin 7 detik ya, sekitar itu. Itu batas minimal tumakninah, tapi di posisi itu ya. Ya. Jadi misalkan orang ya habis sujud kemudian duduk ya, duduk diam. Nah, kemudian cukup untuk membaca tasbih minimal sekali. Maka itu ukuran apa? Tumakninah, dan itu batas minimal. Batas maksimalnya paling utama apa? Ya dia membaca doa yang ada di posisi itu secara sempurna. Semakin banyak semakin baik. Itu batas maksimalnya atau sempurnanya. Oleh karenanya beliau mengatakan wa aqallu, dan minimal duduk di antara dua sujud ini adalah sukunun, dia berdiam, ba'da harakati a'dha'ihi, setelah menggerakkan anggota tubuhnya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna dari duduk di antara dua sujud, az-ziyadatu ala dzalik, ya, memberikan tambahan atas hal tersebut. Dalam artian bukan hanya duduk tenang sempurna, tapi dia tambahkan ya lebih lama bidu'ail waridi fihi, dengan membaca doa yang ada di dalamnya. Ya. Dan itu yang paling sempurna. Ya, meskipun dia bukan batas minimal. Ya. Kenapa? Karena bacaan zikir di setiap gerakan sholat, ya, tentu saja kecuali Al-Fatihah dan tasyahud ya, maka dia hukumnya sunnah. Ya,
Hukumnya apa? Sunnah. Bacaan sujud, bacaan ruku, hukumnya sunnah secara hukum. Namun bukan berarti boleh ditinggalkan, tidak. Secara hukum, hukumnya sunnah. Kalau tidak dibaca, tidak membatalkan sholat, tidak mengharuskan sujud sahwi, ya. Akan tetapi kualitas sholatnya akan berkurang. Gitu. Falau lam yajlis. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ya. Bagaimana kalau posisi orang itu, ya, dan beliau mengatakan, kita baca dulu, falau lam yajlis bainas sajdataini, seandainya orang itu tidak duduk di antara dua sujud, ya. Bal sara ilal julusi aqrabu, au bal sara ilal julusi aqrab. Bahkan dia itu dalam posisi yang hampir duduk, lam yasihha, maka tidak dianggap sah untuk duduk. Ya. Jadi duduk di antara dua sujud itu posisinya memang harus duduk tegak. Posisinya memang harus duduk tegak. Kalau misalkan orang habis sujud, kemudian dia mau sujud pertama, kemudian dia mau bangkit, tapi belum sempurna duduknya, dia mungkin sampai segini gitu ya, agak merunduk, kemudian sujud lagi, maka ini tidak sah. Ya, dan bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi duduk di antara dua sujud itu harus duduk sempurna seperti dia duduk tasyahud. Ya. Tidak boleh hanya dapat agak merunduk kemudian langsung sujud yang kedua, maka tidak dianggap sah. Nah, dan di antara doa yang bisa dibaca, ya, ketika duduk di antara dua sujud, ya, adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwanya beliau membaca doa Rabbi firli. Ini salah satu versi doa. Ya, Rabbi firli diulangi 2 kali. Ya. Dan ini yang paling pendek dari doa duduk di antara dua sujud. Ya. Yang mana hadisnya ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Atau bisa juga membaca versi doa yang lainnya. Ya, yang doanya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Nabi membaca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ini juga bisa dibaca. Ya. Ini juga bisa dibaca. Atau membaca doa-doa yang lainnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ya. Kemudian pertanyaan, bolehkah kita menggabungkan, ya, lafaz-lafaz dari doa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, maka para fuqaha menyatakan boleh saja, silakan dibaca semua. Misalkan dia membaca Rabbi firli, kemudian ditambahi Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Boleh. Kemudian tambahi lafaz yang lain. Ya. Kemudian ditambahi lafaz yang lain. Maka ini juga diperbolehkan, ya, selama lafaz-lafaz tadi memang tersebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Baik. Kemudian sebelum masuk ke rukun berikutnya, masalah terakhir adalah bagaimana hukumnya duduk di antara dua sujud bagi orang yang sholatnya dengan duduk atau dengan berbaring. Maka kalau orang yang duduknya sholatnya dengan duduk, maka posisi duduk di antara dua sujud jelas dengan duduk juga, karena dia duduk. Tapi kalau orang yang sholatnya dengan berbaring, maka duduk di antara dua sujud, ya, adalah dengan isyarat. Adalah dengan isyarat. Ya, karena dia tidak sujudnya saja enggak sujud kan dengan isyarat, maka duduk di antara dua sujud pun diisyaratkan, ya, tidak dengan duduk. Wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan qala watsani asyara, yang ke-12. Rukun yang ke-12 apa? At-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalamnya. Maksudnya di dalam apa? Al-julusi bainas sajdataini, yaitu tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Dan sudah kita jelaskan tadi, ya, batasan tumakninah. Ya, batasan tumakninah. Dan perlu diingat bahwasanya tumakninah ini adalah rukun sholat. Kalau sengaja dihilangkan, batal sholatnya. Ya, maka ini perlu diperhatikan tumakninah daripada sholat tersebut. Ya. Baik.
Kemudian yang ke-13 ya, ats-tsalitsah asyara, yang ke-13 al-julusul akhiru, duduk terakhir. Maksudnya apa? Ai alladzi yaqubuhu assalamu, yaitu duduk yang mana setelahnya adalah salam. Itu yang dimaksud dengan duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Maka duduk tasyahud akhir ini adalah rukun salat. Ya, duduk tasyahud akhir adalah rukun salat. Baik. Dalilnya apa? Kenapa kok duduk akhir ini adalah rukun salat? Iya. Karena dia adalah tempatnya rukun. Yang rukun itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir rukun. Ya, bacaan tasyahud akhir adalah rukun salat. Dan bacaan tasyahud akhir hanya bisa dibaca ketika duduk. Maka otomatis kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan hal yang lain, maka hal lain ini juga diseret menjadi wajib. Maka orang nggak bisa tasyahud akhir sambil berdiri, kan nggak mungkin. Maka duduknya itu juga menjadi rukun. Ya, duduknya menjadi rukun. Baik. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa para ahli fikih menyebutkan termasuk rukun salat adalah duduk tasyahud akhir sendiri dan bacaan tasyahud akhir sendiri. Duduk tasyahud akhir sendiri dan tasyahud akhir itu dibedakan. Ya, bedakan. Mengapa? Ini untuk mengantisipasi. Barangkali ada orang yang dia tidak bisa baca tasyahud akhir karena udzur. Dia baru masuk Islam, misalkan. Dia baru masuk Islam. Maka para fuqaha mengatakan, ketika dia baru masuk Islam, kemudian dia nggak bisa baca tasyahud akhir. Meskipun tidak bisa baca tasyahud akhir, paling tidak dia duduk di tasyahud akhir. Ya. Ya, dia duduk di tasyahud akhir, ya. Dengan seukuran yang bisa dia baca ketika tasyahud akhir, kemudian dia baru salam. Ya. Maka tidak boleh kalau misalkan dia taruhlah nggak bisa baca tasyahud akhir, kemudian habis sujud kedua di rakaat terakhir, kemudian dia duduk mungkin 1 detik langsung salam, nggak boleh. Ya. Karena duduk tasyahud akhir adalah rukun tersendiri, meskipun dia nggak bisa tasyahud akhir. Ya. Ala kulli hal, termasuk rukun adalah al-julusul akhir, duduk terakhir atau duduk untuk tasyahud akhir yang setelahnya adalah ucapan salam. Rukun yang berikutnya warabi'a asyara, rukun yang ke-14 at-tasyahhudu fihi, tasyahud di dalam duduk terakhir itu. Yaitu maksudnya fil julusil akhiri, yaitu tasyahud di duduk yang bagian paling akhir dari sholat itu, ya, yang kita kenal dengan tasyahud akhir. Maka bacaan tasyahud akhir ini rukun, berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal dia itu sunnah ab'ad. Tasyahud awal dia itu sunnah ab'ad. Apa bedanya? Ya bedanya kalau sunnah ab'ad ketika dia ditinggalkan, dia nggak perlu dikerjakan, sholatnya tetap sah, tapi sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, dia ditinggalkan harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Ya, ya sudah ditinggalkan saja, batal sholatnya. Ya, nggak bisa. Atau kalau dia ditinggalkan secara sengaja, batal kalau rukun. Kalau sunnah ab'ad, ditinggalkan secara sengaja, tidak membatalkan sholat. Ini bedanya antara tasyahud akhir dengan tasyahud awal. Maka bacaan tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau orang sengaja meninggalkan, konsekuensinya batal sholatnya. Iya. Kalau orang tidak sengaja meninggalkan, kemudian dia langsung salam, ya, misalkan, kemudian dia langsung salam, teringat, maka dia ulangi rakaat terakhir tersebut. Karena rakaat terakhir tersebut hilang satu rukunnya. Ya. Hilang apa? Satu rukunnya. Maka dia rakaat terakhir itu, kemudian tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir, kemudian dia sujud sahwi, kemudian setelah itu apa? Salam. Ya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan
bacaan tasyahud akhir. Beliau mengatakan wa aqallu tasyahud, dan batas minimal bacaan tasyahud apa? Yaitu dengan membaca at-tahiyyatu lillah salamun alaika tanpa as, tanpa alif lam. Kenapa? Karena di sebagian riwayat, termasuk yang diriwayatkan Imam Syafi'i dalam musnadnya, bacaan tasyahud itu tanpa ada alif lam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu at-thayyibatu lillah salamun alaika. Begitu riwayatnya. Itu dalam musnad Imam Syafi'i dan juga muwatta'nya Imam Malik. Tanpa ada alif lam. Jadi boleh dibaca tanpa alif lam. Ya. Tapi tentu yang lebih lengkap ditambah alif lam, karena itu lebih banyak berarti. At-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, maka ini ya adalah batas minimal bacaan tasyahud kalau menggunakan tasyahud ini, yaitu tasyahudnya Ibnu Abbas. Ini dikenal dengan tasyahudnya apa? Ibnu Abbas. Karena ada riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat dan seterusnya. Maka kalau membaca itu ya silakan dibaca itu. Tapi kalau membaca tasyahudnya Ibnu Abbas, ya, maka ya dibaca seperti ini boleh, ya, tanpa menambahkan alif lamnya. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i sendiri itu lebih memilih tasyahudnya Ibnu Abbas. Lebih memilih tasyahudnya Ibnu Abbas daripada tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Mengapa? Karena Imam Syafi'i lebih memandang ke arah puji-pujian yang lebih banyak dikandung dalam tasyahudnya Ibnu Abbas. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Ya. Ada 4 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di awal tasyahud. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka. Setelah itu. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud hanya ada 3. Tasyahudnya Ibnu Abbas ada tambahan al-mubarakat. Itu yang tidak ada di lafadznya Ibnu Mas'ud. Oleh karena Imam Syafi'i lebih memandang ini lebih afdal. Kenapa? Lebih banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ya memandang lebih memilih tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena sanadnya lebih sahih. Meskipun sama-sama sahih, sanadnya lebih sahih Ibnu Mas'ud. Tapi Imam Syafi'i tidak memandang dari sisi sanad. Kenapa? Sama-sama sahih, sama-sama bisa diamalkan. Untuk apa dipandang dari sisi sanad? Ya. Makanya Imam Syafi'i lebih memilih dipandang dari sisi banyaknya lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wa akmalu at-tasyahud. Kemudian beliau menyebutkan dan paling sempurnanya tasyahud adalah bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini tasyahudnya Ibnu Abbas, ya. Diriwayatkan ya, di dalam kitab-kitab Sunan, disebutkan juga diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Musnadnya, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan seterusnya. Kalau tasyahudnya Ibnu Mas'ud memang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, Sahih Bukhari Muslim. Tapi para ahli hadis sepakat kedua hadis ini sahih, bisa diamalkan keduanya. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian sebelum kita membahas pembahasan berikutnya, kita akan membahas satu masalah dalam bacaan tasyahud. Ya. Yang disebut dengan masalah ziyadatus siyadah. Tambahan mengucapkan sayyid di dalam bacaan tasyahud. Ya, maksudnya ketika membaca tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Ada tambahan sayyid. Maka bagaimana pandangan para fuqaha dalam hal ini? Ya.
Sebagian para fuqaha ya, paling tidak ada 3 pandangan. Ya, ada tiga pandangan dalam hal ini. Ya, atau 2 pandangan, dua pandangan. Pandangan yang pertama, tentu saja yang utama adalah tidak menambahkan lafadz sayyid ini. Ya, tentu saja yang utama adalah tidak menambahkan lafadz sayyid ini. Mengapa? Karena lebih mengutamakan nas yang ada, teks hadis yang ada, lebih mengutamakan itu. Maka tidak perlu menambahkan lafadz sayyid. Ya. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama dari para ulama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, dan ini yang masyhur dari para fuqaha Syafi'iyah, diperbolehkan untuk menambahkan lafadz sayyid tersebut. Dan bisa jadi ada yang mengatakan juga lebih utama. Tapi sebagian fuqaha menyatakan boleh saja. Tapi lebih utama mana? Ya sama-sama saja gitu. Enggak ada yang lebih utama. Ada juga bahkan mengatakan lebih utama nambahi sayyidana. Ya. Jadi ada 2 pendapat di sini. Ya, kalau kami pribadi lebih memandang tidak perlu menambahkan sayyid tersebut karena itu lebih dekat terhadap lafadz hadis itu. Tapi kalau misalkan gimana kalau nambahi sayyid? Ya silahkan, tidak masalah gitu ya. Memang ada khilaf di antara para ulama, ya, ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Taib. Dan ini juga disebutkan oleh ya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnul Matalib, ya. Nah, alasannya apa? Alasannya yang diperbolehkan menambahkan sayyid tadi karena sulukul adab afdal. Karena itu lebih beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahi sayyid tersebut. Ya, menambahi apa? Sayyid tersebut. Ya. Ya seperti ini, tapi itu sifatnya itu bukan tambahan itu hadis bukan. Sifatnya itu seperti apa ya kita bahasakan itu kalimat tiradiyah. Jadi seperti kayak dalam kurung seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Jibril alaihi salam. Jadi tambahannya itu gitu. Tidak ada yang meyakini bahwasanya itu tambahan kita dan itu masuk hadis, enggak ada yang meyakini seperti itu. Tapi yang dimaksud menambahkan sayyid itu seperti apa? Jumlah i'tiradiyah. Jadi kalimat tambahan sebagai bentuk pengagungan. Sama seperti kita ya, misalkan dalam menulis hadis misalkan ya, an Ibni Abbas, enggak ada radhiyallahu taala anhu, kita tambahi radhiyallahu taala anhu misalkan. Ya, anan nabi atau dalam lafadznya kanan nabi kita tambahi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi tambahan yang sifatnya memang adalah sisipan, fungsinya untuk penghormatan dan semisalnya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian al-khamisu wal khamisa asyara. Yang ke-15 sekarang, yang ke-15. Rukun yang ke-15, as-salatu bersolawat ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir. Fil julusil akhir, yaitu di duduk yang terakhir ba'dal faraghi, setelah selesai minat tasyahudi dari tasyahud. Ya. Maka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tasyahud atau setelah tasyahud akhir hukumnya adalah rukun. Hukumnya apa? Rukun. Dan salawat kepada Nabi setelah tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Karena mungkin sebagian ada yang terkadang ada yang mencukupkan diri di tasyahud awal itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai, tidak. Tapi ada sunnah ab'ad setelahnya, apa itu? Bersolat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi bacaan tasyahud awal ya ditambahi dengan salat Nabi. Dan di tasyahud akhir salat Nabinya itu bukan sunnah lagi tapi rukun. Kalau tidak dibaca hukumnya seperti meninggalkan tasyahud akhir. Ya. Oleh karenanya beliau memasukkan ini. Rukun ke-15 adalah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallus salati 'alan nabi, dan batas minimal salat kepada Nabi, batas minimalnya apa?
Allahumma salli ala Muhammad. Itu batas minimal. Ya. Itu batas minimalnya. Mengapa batas minimalnya? Itu karena itu sudah mencakup lafaz sholawat. Ya kan? Perintahnya kan sholawat, itu sudah mencakup lafaz sholawat. Ya. Dan kalau misalkan ingin yang sempurna, maka bisa membaca sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ya. Sampai akhir innaka Hamidum Majid, ya, maka ini lebih sempurna, ya. Lebih apa? Sempurna. Tapi minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa asy'ara, dan memberikan isyarat, kalamul musannif, ucapan penulis, anna sholata, bahwasanya sholawat, alal ali, kepada keluarga Nabi, la tajib, hukumnya bukan wajib. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian. Bal hiya sunnatun, bahkan dia hukumnya apa? Sunnah. Oleh karenanya beliau mengatakan yang rukun hanya atau minimal rukun membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal rukun. Tidak harus menambahi wa ala ali Muhammad, enggak harus. Ya. Tapi kalau lebih sempurna ditambahi salat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka kita ulangi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir hukumnya rukun. Dan mengucap sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir hukumnya juga sunnah. Ya, sebagai penyempurna. Ya, sebagai apa? Penyempurna. Ala kulli hal, ya, kalau misalkan membaca sholat Ibrahimiyah secara sempurna juga tidak mengapa, ya, tidak masalah. Hanya saja para fuqaha menyatakan untuk tasyahud awal hendaknya mencukupkan diri dengan membaca sholat kepada Nabi saja. Tidak perlu membaca sholat Ibrahimiyah secara sempurna. Kenapa? Karena nanti durasinya akan sama dengan tasyahud akhir. Kan kalau misalkan tasyahud awal baca tasyahud plus sholawat pada Nabi secara dengan lengkap. Tasyahud akhir juga sama, nanti durasinya sama. Nah, terus apa masalahnya? Masalahnya ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan sebagainya, ya, dari ashabus sunan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atail al-ulayain. Nabi SAW ketika duduk di 2 rakaat pertama, berarti tasyahud awal. Ka'annahu 'ala radhaf. Beliau duduk seperti di atas batu panas. Maksudnya apa di atas batu panas? Beliau duduknya tidak lama. Ya. Oleh karenanya harus dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Oleh karenanya para fuqaha menyatakan untuk tasyahud awal maka cukup sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, setelah itu berdiri rakaat ketiga. Tapi untuk tasyahud akhir dianjurkan bersalawat juga untuk keluarga Nabi, ya, kalau bisa juga salat Ibrahimiyah, ya. Kalau bisa baca juga salawat Ibrahimiyah. Baik. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit. Baik, kita akan lanjutkan sedikit. Qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wasadisa asyara. Yang ke-16, rukun yang ke-16. Apa itu? At-taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama. Maka masuk rukun salat adalah salam yang pertama. Jadi ketika salam yang pertama, ya, maka ini adalah rukun daripada salat. Adapun salam yang kedua, para fuqaha menyatakan hukumnya itu sunnah. Dampaknya apa dari perbedaan hukum ini? Dampaknya nanti ketika misalkan ada kasus orang setelah salam pertama dia kentut. Assalamualaikum warahmatullahi, kentut. Apakah dia harus mengulangi sholatnya karena sholatnya sudah batal?
tidak dianggap sah karena belum salam kedua. Atau dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena dia sudah keluar dari seluruh bagian sholat. Para fuqaha menyatakan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Mengapa? Karena dia dianggap sudah keluar dari bagian sholat, seluruh bagian sholat. Loh, tadi katanya sunnah kedua adalah salam kedua adalah sunnah. Iya sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu ketika dikerjakan atau tidak dikerja atau ketika dia ditinggalkan, dia tidak akan mempengaruhi keabsahan satu ibadah. Sunnah itu ketika dikerjakan tidak akan mempengaruhi keabsahan satu ibadah. Ya, ketika tidak dikerjakan. Ya. Baik. Maka ketika orang tadi sudah salam yang pertama, itu rukun terakhir, maka itu batas terakhir sholat. Adapun sunnah setelahnya itu salam yang kedua, maka itu sebagai tambahan keutamaan. Dan dia ketika ditinggalkan tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Meskipun secara afdoliyah tentu tidak afdol, tidak bagus. Tapi kalau misalkan untuk menghadapi kasus. Tapi ini ya bukan berarti orang assalamualaikum warahmatullahi terus ngatik sudah pergi, enggak seperti itu. Tidak mengajarkan seperti itu. Kita sudah beberapa kali jelaskan ya, para fuqaha itu ketika menjelaskan hukum, ini hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Itu bukan berarti, oh nek ngono aku tak ngelakoni sing wajib bae sunnah tak lakoni. Bukan seperti itu maksudnya para ulama itu. Karena memang hukum ini diperlukan, ya diperlukan untuk bisa menjawab ketika ada satu peristiwa. Kalau nggak ada peristiwanya ya secara asal kita kerjakan semua gitu. Itu seorang muslim. Ya, bukan berarti ndelek gampangnya wis sing wajib-wajib ae, sing sunah-sunah gak usah. Enggak seperti itu. Seorang muslim tidak seperti itu. Ya, itu bukan spirit atau bukan roh daripada upaya para fuqaha ketika membagi-bagi hukum itu. Dan para fuqaha ketika membagi hukum juga apa namanya istilahnya keangger gitu loh. Bukan wis sakarepku dhewe, tidak berdasarkan hawa nafsu. Mereka para ulama berdasarkan dengan landasan-landasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Tapi ala kulli hal, salam yang pertama ini masuk rukun. Kemudian beliau mengatakan wajibu dan wajib iqa'us salami, meletakkan salam itu halal qu'udi, dalam kondisi duduk. Ya. Maka kalau misalkan dia habis tasyahud, habis salawat, kemudian tiba-tiba dia beranjak berdiri, kemudian baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, tidak dianggap sah salamnya. Tidak dianggap sah salamnya. Ya. Maka salam itu dianggap sah ketika dalam posisi apa? Duduk. Wa aqalluhu, dan minimalnya assalamualaikum marratan wahidah. Minimalnya adalah dengan mengucap assalamualaikum. Ya, sekali. Ini minimal. Wa akmaluhu, dan yang paling lengkap, ya. Dan yang paling lengkap dalam artian marratan wahidah, mengucap salam sekali, dia cuma mengucap assalamualaikum. Sudah selesai. Tidak salam kedua gitu. Itu minimal karena dia kan rukun ya. Wa akmaluhu, tapi yang lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi marrataini, 2 kali yaminan wa shimalan. Dengan menoleh ke arah kanan, dengan menoleh ke arah kiri. Maka ini yang paling sempurna. Jadi mengucap assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Dan diriwayatkan di sebagian hadis Nabi SAW ketika mengucap salam hatta yura bayadha khaddihi, sampai terlihat putihnya pipi Nabi dari arah belakang. Jadi ketika noleh paling tidak pipinya sudah terlihat dari belakang. Ya, bukan hanya berisyarat sedikit, tidak. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ini yang menjadi dalil kenapa kok yang rukun itu cuma salam sekali. Nabi mengatakan, pembuka sholat itu ya miftah ya, kuncinya sholat itu adalah bersuci tuhur ya. Pengharam sholat dalam artian yang membuat sholat itu jadi masuk ya, kondisi sholat adalah takbir. Allahu Akbar, itu lafaz takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan sholat dalam artian sudah membuat orang keluar dari sholat at-taslimu, salam. At-taslim dalam bahasa Arab itu mufrad. Karena kalau 2 kali namanya taslimaini. Jadi kalau belajar bahasa Arab kan ada mufrad, mutsanna,
jamak itu ya. Dalam hadis, lafadz hadis taslim itu salam. Salam, ya berarti ya sekali cukup, namanya salam. Ya. Tapi kalau misalkan 2 kali ya taslimatain atau taslimain gitu. Tapi ala kulli hal, oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan ya salam sekali itu menjadi rukun. Tapi kalau tambah 2 kali maka lebih afdal. Dan bacaan minimal adalah assalamualaikum. Yang lebih utama dengan menambah warahmatullah. Ya, dengan menambah apa? Warahmatullah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah beberapa hadis, ya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, ya. Di antaranya diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lainnya. Dari hadisnya Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke arah kanan dan ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Dan ini, ya, dan ini adalah yang paling utama, ya, ini yang paling utama. Sebagian ulama menyampaikan diperbolehkan juga menambahkan wabarakatuhu untuk salam yang pertama saja. Salam yang kedua tetap sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, dan itu berlandaskan dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Bahwasanya beliau mengatakan salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi. Aku salat bersama Nabi, maka beliau itu salam ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, dan ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Baik. Dan para ulama mengatakan disunahkan juga, ya, hendaknya seorang makmum tidak salam kecuali setelah imam selesai salam kedua. Setelah imam salam kedua. Kemudian rukun yang berikutnya wasabi'a asyara, rukun yang ke-17, niyatul khuruji minas shalah. Menurut pendapatnya Imam Abu Suja rahimahullah taala, termasuk rukun adalah niat keluar sholat. Kalau niat masuk jelas, dalilnya ya jelas innamal a'malu binniyat. Tapi untuk niat keluar sholat, ini menurut Imam Abu Suja dalam matan takribnya itu masuk rukun, dan itu pendapat sebagian para fuqaha. Ya, orang harus juga disertai niat apa? Keluar sholat. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah taala dalam Fathul Qorib ini beliau memberikan komentar, wa hadza wajhun marjuh. Dan ini pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wakila, dan dikatakan la yajibu dzalik. Tidak wajib niat untuk keluar salat. Niyatul khuruji, yaitu keluar salat. Wa hadzal wajhu, dan pendapat ini huwal asahhu, yang paling sahih. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Apakah niat keluar salat ini wajib atau rukun ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan dia wajib, ya, hukumnya rukun. Ya, jadi ketika dia salam, dia niat dalam hatinya untuk keluar salat. Ya, pendapat pertama, termasuk yang diikuti oleh Imam Abu Suja rahimahullah taala. Dan ini pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat muktamad, ya, pendapat resmi mazhab Syafi'i, tidak diwajibkan niat keluar salat. Ya. Pendapat resminya mazhab Syafi'i. Jadi dia tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau dikerjakan ya silahkan saja, tapi dia tidak wajib. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib. Ya, dan ini juga disepakati, disetujui oleh para fuqaha Syafi'iyah, jumhur fuqaha Syafi'iyah. Nah, kenapa pendapat yang paling kuat atau menjadi pendapat resminya mazhab Syafi'i kok tidak perlu niat keluar sholat? Karena dikiaskan kepada ibadah yang lain. Ibadah yang lain ketika selesai tidak perlu niat untuk selesai. Niatnya di awal saja, ketika di awal ibadah, ya. Baik. Kenapa? Dan juga disebutkan, ya, karena niat yang di awal itu, niat untuk ibadah itu sudah mencakup ibadah dari awal sampai selesai gitu. Jadi nggak perlu niat untuk keluar lagi gitu. Taib. Ala kulli hal itu pendapat dari para fuqaha.
Kemudian rukun yang terakhir watsamina asyara, yang ke-18, ini terakhir, rukun terakhir, tartibul arkan, mengurutkan rukun-rukun salat. Ya. Jadi harus apa? Berurutan. Rukun salat dikerjakan apa? Secara berurutan. Ya. Hatta baina tasyahudil akhir, hingga antara tasyahud akhir wassalati ala nabi, dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Ya. Maka tidak boleh ketika orang duduk di duduk terakhir sholat, kemudian dia sholat dulu baru tasyahud, maka sholawatnya tidak dianggap. Maka setelah baca tasyahud harus ngulang sholawat. Ya. Baik. Nah ini adalah rukun. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW secara umum, sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian seperti sholatku. Dan Nabi SAW ketika sholat ya berurutan seperti itu. Tidak pernah disungsang. Ya. Tidak pernah disungsang. Kemudian beliau mengatakan wa qaulu, dan ucapan beliau ala ma dzakarnahu, atas apa yang kita sudah sebutkan dari rukun-rukun tadi, yaitu harus urut. Yustatsna minhu, dikecualikan harus urut itu apa? Wujubu muqaranatin niyah li takbiratil ihram. Ya. Kewajiban ya adanya niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, kita sudah bahas tentang masalah ini. Ya, hukum asalnya harus berurutan, namun ada beberapa rukun yang dia dikerjakan bersamaan. Di antaranya apa? Niat dan takbiratul ihram. Maka ini dikerjakan apa? Secara bersamaan menurut pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i. Wa muqaranatil julusil akhir litasyahud wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua dikecualikan kebersamaan antara duduk dengan membaca tasyahud akhir plus membaca salawat. Jadi duduk ini bareng dengan tasyahud dan bareng dengan salawat. Ya, maka ini memang dikerjakan bersamaan, bukan berurutan. Tapi ala kulli hal selain ini maka dikerjakan secara berurutan, ya, karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita bisa amalkan, kita bisa sebarkan pada yang lainnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.